Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita sudah masuk di pertemuan keempat, dan kali ini kita akan mencoba untuk perkuliahan berbasis online. Ya, sebelumnya sudah disampaikan bahwa untuk materi perkuliahan ini kita membutuhkan beberapa referensi, utamanya dari referensinya Corbett dan Leeds, ya, atau ada juga referensinya Franco Virazno yang cukup baik untuk memahami genesis dari hidrotermal. Kemudian ada Orforming Process dari Lawrence dan Robb, dan yang terakhir nanti ada dari ANDT tahun 2017 tentang Geochemical Perspective Future Mineral Exploration. Ya, jadi konsep alterasi sangat sederhana, yaitu larutan utama primary fluid yang membawa atau tidak, ataupun yang barren, artinya tidak membawa logam. Kita akan melewati batuan ya, batuan seperti granit, andesit, greenstone atau apapun tergantung lokasinya. Maka dia akan terjadi proses leaching, transportasi, dan presipitasi. Itu menurut Bernes tahun 97, sehingga akan menghasilkan ore trap. Sederhana seperti itu. Dalam perjalanan fluida, tentunya sesuatu yang dilewati akan mengalami kesetimbangan. Konsepnya kesetimbangan. Ya, sebelumnya kita harus mengenal air dulu. Mungkin Anda mahasiswa sudah pernah belajar hidrogeologi atau hidrologi, ataupun di sekolah sudah mempelajari siklus tentang air. Air cukup sederhana, H2O itu terdiri dari H+ dan OH-. Yang perlu Anda pahami bahwa di alam ini reaksi-reaksi yang terkait dengan air itu biasanya dituliskan dengan H+ atau OH-, bukan langsung H2O. H2O adalah produk dari reaksi terakhirnya. Dalam Pirasan 2009, siklus air terdiri dari dua, yaitu endogenik dan eksogenik. Ya, yang mungkin yang kita pelajari di hidrogeologi atau hidrologi adalah eksogenik. Itu adalah sebagian besar yang kita ketahui. Namun ada juga endogenik. Endogenik itu termasuk sini proses metamorfism. Ya, mungkin Anda harus ingat lagi teori-teori petrologi batuan metamorf. Ya, kemudian ada proses yang mengikuti di magmatisme, ya, atau proses-proses lain yang berlangsung di endogenik atau di bawah kerak bumi yang cukup dalam. Ini contohnya, ya. Ini adalah contoh-contoh hidrotermal. Yang sebelah kanan bawah ini adalah contoh geothermal yang terbentuk di tengah samudra, atau biasanya disebut black smoke atau hidrotermal fan. Yang agak atas ini skema dalam bentukan geothermal. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, seperti yang perjumpaan minggu lalu, saya sudah jelaskan tentang bagaimana alterasi itu sebenarnya adalah konsepnya perubahan kimia mineral. Perubahan kimia mineral. Jadi kita harus paham kimia sebelum dan sesudah. Dan saya sampaikan ulang, ada mineral sekunder, maknanya adalah mineral yang hadir sebagai ubahan. Mineral hadir sebagai ubahan. Ya, kata poinnya adalah ubahan. Ubahan dari mana? Dari primer menuju sekunder. Ya. Nah, mineral sekunder sendiri hadir sebenarnya ada satu diagenesa. Diagenesa itu adalah perubahan mineral karena kondisi ini belum stabil, seperti pada lava, ya, atau piroklastik gelas menjadi zeolit, itu adalah diagenesa. Ya, atau ada juga perubahannya disebut metamorfosa, perubahan dari mineral A dan B menjadi mineral C dan D, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hidrotermal, perubahan akibat nanti kita pelajari alterasi hidrotermal. Oke. Oke, secara konsep ini deh yang kita pelajari minggu lalu, ya. Dekomposisi kimia adalah faktor utama dalam ubahan, ya, sehingga dia akan mempengaruhi proses selanjutnya, ya. Kanan ini apa? Kanan ini adalah salah satu bentuk biji emas, ya. Salah satu biji ini emas ini. Ya, kemudian ini adalah kuarsanya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam memahami mineral alterasi, ya, kita studinya cukup sederhana. Ada hanya field study, hanya butuh untuk mapping. Mapping ini benar-benar mengandalkan feeling geologis Anda. Dan alat utamanya jelas utama itu, ya, palu,
dan mohon maaf ini ada loop. Ya, jadi geologis itu di lapangan tetap harus bisa melihat deskripsi megaskopik. Itu yang paling utama. Ya. Dan untuk laboratorium ini hanyalah untuk meningkatkan keyakinan dari lapangan. Misalkan ini kita jumpai batuan keras, ya, batuan keras, kemudian dialterasi, ini kemudian dilakukan analisis jadi seperti ini. Oh, alterasinya terlihat kaolin seri set seperti itu. Oh, ini argilik plus silika. Oh, silika A. Seperti itu. Kemudian juga teraspektral. Nah, teraspektral itu ini. Ya, teraspektral. Untuk mengetahui spektrum dari mineral sekunder yang ada, utamanya mineral yang hidros, ataupun yang ini dan ini. Dan perlu diingat, semakin dalam lab dan semakin mahal, dia akan mendeteksi semakin detail, namun semuanya tetap tergantung ke megaskopis. Oke. Alterasi thermal itu apa? Perubahan secara mineralogi, ini fisik ya. Komposisi batuan kimiawi akibat apa? Akibat berinteraksi dengan larutan hidrotermal. Interaksi maknanya apa? Tadi ada reaksi ketika fluida melewati batuan samping untuk mencapai kesetimbangan. Jadi di alam itu akan terjadi kesetimbangan. Ya, kemudian atau yang agak panjang sedikit oleh Evan atau Jensen 81, ini hanya ditambahkan dari mineral awal ini primer menuju sekunder. Mineral baru ya, baru itu sekunder yang relatif lebih stabil. Kata kuncinya adalah stabil pada kondisi hidrotermal yang mempunyai suhu, tekanan, dan komposisi tertentu. Contoh, K-felspar. K-felspar ya, perhatikan kimianya. Kalau alumina ini komposisi utamanya dari felspar. Ya. Dia bereaksi dengan air. Ini adalah hidrotermal ya. Hidrotermal, kemudian dia akan menghasilkan kaolinit. Perhatikan Al, Si ini berasal dari ini. Kemudian ditambahkan air. Ini adalah hidrotermal. Oke. Kemudian dalam reaksinya dia akan terjadi pengerusakan sehingga menghasilkan sisa soluble silika. Sedangkan ini adalah nanti jadi garam bebas. Seperti itu. Nah, bagaimana bedanya dengan pelabuhan? Kalau pelabuhan itu perlu diingat, ya perlu diingat. Ini terjadi di suhu kurang dari 25 derajat suhu permukaan. Prosesnya sama. Oke. Sehingga larutan hidrotermal itu apa sih? Tadi kan dilihat adalah suatu cairan sisa magma. Perhatikan bahasanya, sisa magma panas. Ya, jadi magmatik. Ya, bermigrasi ke atas. Karena volatil itu gas uap itu lebih ringan, jadi sehingga dia bisa ke atas. Suhunya secara teoritis adalah seperti ini. Suhu 50 itu ya suhunya seperti ini. 500 adalah suhu yang di bawah permukaan. Ya. Jadi gampangnya larutan hidrotermal itu terdiri dari satu larut air meteorik, dua air magmatik. Jadi syaratnya cuma nih. Syaratnya hanya ini dua. Ya, syaratnya dua ini. Kalau air magmatik saja nanti hidrotermalnya tidak terbentuk dengan baik. Kalau meteorik saja tidak jadi hidrotermal. Seperti itu. Oke, seperti ini. Ini tipe-tipe air. Jadi air meteorik berjumpa dengan air magmatik, maka menjadi larutan hidrotermal. Bagaimana yang lain? Untuk yang lain metamorfik, kornet, nanti dia akan ada proses masing-masing. Oke. Ini reaksi lewat. Oke, demikian sesi pertama dari 3 sesi, insyaallah. Ya, nanti yang untuk slide ini akan kita bahas di sesi berikutnya.